Bab 791, Sekutu Jauh. Musuh dekat. Ketuk, ketuk. Di aula yang gelap, dua baris cahaya lilin redup menyala lembut. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah langkah berirama seseorang. Duduk di kursi tamu. Seorang lelaki tua sedang menyeruput tehnya ketika langkah kaki datang. Dia meletakkan cangkir itu di atas meja dan menunggu. Pengurus utama klan terbaik di Tianyi, Suge Changfeng. Hahaha. Setelah tawa ceria itu, seorang pria parubaya yang tegap keluar dari bayang-bayang dan masuk ke dalam cahaya. Mengambil kursi kehormatan, pemimpin sekte Heaven Trailing, Ren Xiaoyun. Kemarin Perdana Menteri Kekaisaran Tianyi, dan sekarang pengurus pertama klan Luo. Jabatannya mungkin berubah tetapi kekuasaannya tidak kalah dengan Perdana Menteri. Suge Changfeng. Apa yang kamu lakukan di sini daripada mengurus urusan Tianyi? Suge Changfeng berdiri dan membungkuk ringan. Pemimpin sekte Ren. Sekte penjelajah surga adalah kepala dari 3 sekte penjaga Tinayu dan saya malu untuk mengatakan bahwa selama beberapa dekade saya sebagai Perdana Menteri dan sekarang pengurus klan Luo, saya telah gagal dalam memberikan penghormatan kepada sekte mulia Anda. Klan dan sekte sekuler jarang bertemu. Tidak perlu permintaan maaf. Ren Xiaoyun melambaikan tangannya. Aku ingin tahu apa yang menyebabkan kunjungan dari jarak bermil-mil ini. Suge Changfeng tersenyum dan membungkuk lagi. Jujur saja, pemimpin sekte, saya datang dengan tujuan yang pasti. Saya menghadap pemimpin sekte dengan sebuah permintaan. Apa itu? Ren Xiaoyun mengangkat alisnya. Mata Suge Changfeng berbinar. Saya harap pemimpin sekte Ren bersedia bersikap lunak terhadap para pengkhianat sekte penipu iblis. Oh. Ren Xiaoyun menatap tajam ke arah tatapan tenang Suge Changfeng. Lalu mengejek. Kamu dari Tianyu tetapi tetap mendapat informasi. Anda mendengar urusan 9 sekte di wilayah barat dengan cukup cepat. Tapi mengapa Anda ingin menyelamatkannya? Apakah ini untuk pelayanmu sebelumnya? Suo Fan. Nada suara Ren Xiaoyun menurun dan menjadi dingin. Satu kata keluar dari barisan dan Suge Changfeng akan mendapati dirinya hilang dari dunia ini. Suge Changfeng masih tersenyum dan mengangguk. Di satu sisi, tapi tidak sepenuhnya. Bagaimana? Tentu saja ada rasa hormat dan terima kasih terhadap upaya Steward Zuo sebelumnya. Sekalipun tersesat, mereka pernah berada di bawah pengawasan Steward Zuo dan kita harus membantu. Jangan sampai kita dianggap tidak tahu berterima kasih. Tuan pasti sudah tahu kepribadian kepala klan muda kita, yang mengutamakan kesetiaan di atas segalanya. Dengan tidak melakukan hal tersebut sekarang, akan merugikan namanya. Sambil menyipitkan mata, Ren Xiaoyun mencibir. Jadi maksudmu adalah bahwa klan Luo membantu para pengkhianat demi reputasi mereka? Tangan Ren Xiaoyun menjentikkan dan rasa haus darah melintas di matanya. Tidak sepenuhnya. Karena masih ada rasa hormat terhadap pengurus Zuo sebelumnya. Meskipun tidak cukup untuk menjamin kehancuran klan. Itu sebabnya reputasinya paling buruk. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang berjuang demi ketenaran. Dan kepala klan kita tidak terkecuali. Suge Changfeng terkekeh dan mendesak. Selama bertahun-tahun, Tianyu telah berkembang dan, pada gilirannya, mengisi pundi-pundi ketiga sekte, dengan upeti yang terus bertambah setiap tahunnya. Pemimpin sekte Ren pasti mengetahui hal ini. Mengapa? Semua karena aliansi Luo, yang menarik lusinan klan, besar dan kecil, dari negara dan kekaisaran terdekat. Tapi mengapa aliansi Luo bisa menarik begitu banyak orang? Tidak diragukan lagi sifat lurus dan setia kepala klan kami yang membuat pikiran mereka tenang. Ini adalah reputasi yang harus kita jaga dan, yang paling penting, kita manfaatkan secara berlebihan. Mata Ren Xiaoyun bergetar dan tangannya berhenti untuk merenung. Suge Changfeng menyeringai di dalam. Dia tahu betul bahwa kata yang salah akan membuat darahnya mengotori tembok ini. Ren Xiaoyun hanya mengujinya untuk memeriksa seberapa jauh klan Luo akan bertindak demi Zuo Fan sendirian. Seberapa terikat keduanya. Jika klan Luo masih peduli pada Zuo Fan, atau jika mereka marah atas tindakan Zuo Fan,
Ren Xiaoyun akan membunuh Suge Changfeng saat itu juga. Mengikuti klan Luo, dia tidak punya niat membina sekelompok musuh. Namun, jawaban Suge Changfeng lancar, menghindari semua jebakan. Jika dia mengatakan tidak ada kesetiaan pada Zuo Fan yang tersisa, maka itu adalah kebohongan besar. Zuo Fan adalah pengurus klan Luo sebelumnya yang menjadikan klan Luo seperti sekarang ini. Namun klan akan mengabaikan semua itu. Ren Xiaoyun akan menamparnya di akhirat di mana dia berdiri. Suge Changfeng lebih cerdik dari kebanyakan orang. Mengatakan masih ada kesetiaan yang tersisa. Tapi bukan penyebab utama keputusan klan. Kami tidak mengabaikan rasa terima kasih Zuo Fan. Hanya memikirkan keuntungan. Selain itu, kami menggunakan sedikit loyalitas itu untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi dengan memanfaatkan reputasi kami. Ini cukup untuk membuat Ren Xiaoyun rileks. Karena mereka mendahulukan kepentingan di atas hubungan masa lalu mereka. Dia menempatkan mereka untuk membalas dendam kepada Zuo Fan di benaknya. Lagi pula, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan melawan Sekte Heaven Trailing. Sebagai seorang pria yang ingin mencari keuntungan, tidak mungkin mereka mempertaruhkan segalanya hanya demi kebencian Zuo Fan terpuaskan. Itulah yang membuat kalimat ini begitu dapat dipercaya. Sesuai dengan prinsipnya sendiri. Sementara klan Luo tanpa sedikit pun rasa terima kasih akan menjadi lebih buruk. Sama sekali tidak dapat diandalkan. Dia hanya ingin melihat apa yang dipedulikan klan Luo. Senang mengetahui sekarang bahwa itu menguntungkan. Suge Changfeng juga dengan tajam menunjukkan bahwa kinerja Tianyu jauh lebih baik sekarang. Kalian sekte penjaga mendapat hampir 2 kali lipat setiap tahun. Semua karena klan Luo. Tanpa kami, kamu akan kelaparan. Hal ini merupakan pukulan yang paling menyakitkan dan membuatnya menarik kembali keinginannya untuk menamparkan utusan klan Luo hingga mati. Jadi, permintaanmu untuk melepaskan para pengkhianat itu adalah demi menjaga reputasi setiamu. Ren Xiaoyun menyelidiki setelah jeda. Saya telah berjanji kepada pemimpin Sekte Xie untuk memusnahkan pengkhianat manapun. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Pemimpin Sekte Ren. Saya tidak akan pernah mengambil risiko jika itu hanya karena reputasi. Kami ingin mengambilnya karena kami akan melawan Sekte Penipu Iblis. Apa? Mata Ren Xiaoyun melotot. Tangannya menegang karena haus darah. Klan sekuler ingin melawan sekte. Lelucon yang luar biasa. Ren Xiaoyun sangat marah. Jantungnya sekali lagi berdetak kencang. Sekte Heaven Trailing bersekongkol dengan Sekte Perencana Iblis saat ini. Melawan mereka berarti melawan Sekte Heaven Trailing. Bukan. Klan Luo masih peduli untuk membalas dendam pada Zuo Fan. Suge Changfeng membacanya seperti sebuah buku. Menghela nafas secara dramatis. Pemimpin Sekte Ren. Bukan itu yang saya maksudkan sama sekali. Kami tentu ingin hidup damai dengan ketiga sekte tersebut selama ribuan tahun yang akan datang. Tapi itu tidak berarti Sekte Demon Seming menginginkannya. Saya mendengar bahwa pemimpin Sekte Penipu Setan Xie Wuyue memiliki temperamen yang buruk dan kejam. Dia bisa membunuh Zuo Fan semaunya. Tidak seperti kita bisa melakukan apapun. Namun yang saya takutkan adalah dia akan menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam masalah ini. Karena Zuo Fan berasal dari klan Luo, dia akan memusnahkan kita semua. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain mengumpulkan siapapun yang dapat membantu dan berjuang sampai mati. Seperti yang Tuan ketahui, musuh dari musuhku adalah temanku. Pengkhianat Sekte Penipu Iblis tidak paling membencimu dan Sekte Surga Mistik. Karena mereka telah menyerang Sekte Surga Mistik sebelumnya. Kedua sekte yang datang menyerang adalah hal yang wajar. Mereka sangat membenci Xie Wuyue. Jadi kita harus bekerja sama dan melawan Sekte Perencana Iblis. Oh, jadi begitu. Ren Xiaoyun menghela nafas. Klan Luo menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan diri. Bukan menargetkan Sekte Perencana Iblis secara khusus dan aliansi kita. Hal ini membuatnya rileks. Dia tidak menyadari bahwa kata-kata Suge Changfeng membuat kelompok yang mulia Bai hanya membenci Xie Wuyue dan menjauhkan Sekte Heaven Trailing darinya.
Beginilah cara Ren Xiaoyun memutuskan untuk membiarkannya. Ketika dia bergabung dengan Xie Wuyue dalam memusnahkan semua orang, dia takut akan pembalasan. Dan karena dia tidak menentang hal itu sejak awal, mengapa memaksakan hal sejauh ini? Selain itu, orang-orang ini mungkin menjadi senjata untuk mengendalikan sekte penipu iblis. Ren Xiaoyun kemudian membuat keputusannya. Tapi dia memutuskan untuk ikut bermain sekarang. Mengerutkan kening. Pada akhirnya, membiarkan mereka pergi terserah pada sekte perencana iblis. Sekte Heaven Trailing bisa melakukannya. Tapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang sekte penipu setan. Hahaha. Pemimpin sekte Ren. Siapa yang tidak tahu bahwa sekte penjelajah surga adalah pemimpin dalam 3 sekte penjaga kekaisaran? Akankah 2 sekte lainnya menentang kata-katamu? Suge Changfeng memuji. Jujur saja, sekte perencana iblis dan sekte surga mistik tidak lebih dari anjing yang sekarat. Bisakah mereka tetap menjadi bagian dari sekte penjaga? Terutama di Menseming Sek. Setelah musibah itu, berapa banyak ahli yang dimilikinya? Bagaimana cara melindungi Tianyu? Kepala klan kami memutuskan untuk memotong 10% dari upeti mereka dan memberikannya kepada sekte Heaven Trailing. Terguncang. Hati Ren Xiaoyun meledak kegirangan. Tapi dia tidak membiarkannya terlihat. Bagaimana kita bisa? Mereka telah melalui begitu banyak kesakitan dan melakukan ini. Pemimpin sekte Ren tidak perlu bersikap sopan. Mereka yang mampu selalu mendapat penghasilan lebih banyak. Dengan keadaan sekte penipu iblis yang menyedihkan, itu tidak sebanding dengan 20% sumber daya Tianyu. Keamanan Tianyu pada akhirnya akan bergantung pada Heaven Trailing Sect. Suge Changfeng menangkupkan tangannya saat dia menyelesaikan pidatonya. Ren Xiaoyun mengerutkan kening dalam kemarahan palsu. Apakah kamu mencoba untuk mengubah ketiga sekte satu sama lain? Sekte penipu iblis akan menjadi sekte 3 menengah. Pemimpin sekte Ren. Suge Changfeng memotongnya sambil mencibir. Setelah kejadian seperti itu, terlepas dari kekuatan dan ketenaran, apakah masih cocok untuk menjadi sekte 3 menengah? Ren Xiaoyun tersentak bangun dan kemudian tertawa sebelum menamparkan bahunya. Hahaha. Bab 792, Balas Dendam. Sudah beres. Pemimpin sekte Ren. Apakah Pak ingin melihat saham tahun ini? Suge Changfeng membungkuk dan memberikan senyuman yang mudah dimengerti. Ren Xiaoyun mengangguk. Kemajuan Tianyu bergantung pada klan Luo Anda. Jangan khawatir. Sebagai 3 sekte penjaga kekaisaran, tidak ada yang berani menimbulkan kekacauan di Tianyu. Bahkan dari ketiga sekte tersebut. Hahaha. Terima kasih. Pemimpin sekte Ren. Dengan membungkuk dalam-dalam lagi, Suge Changfeng mundur dari aula. Melihat dia pergi, Ren Xiaoyun mengangguk. Merasa senang dengan dirinya sendiri. Mulai sekarang, sekte perencana iblis tidak lagi menjadi ancaman baginya sementara perwakilan Tianyu sekarang berada di bawah sekte Heaven Trailing. Sumber daya Tianyu, bahkan perdagangan, semuanya ada di kantong sekte Heaven Trailing. 2 sekte lainnya, mereka berani memikirkan uangku ketika mereka sedang tergantung pada seutas benang. Sejujurnya, setelah semua kekacauan yang ditimbulkan Zhuo Fan, sekte surga mistik akhirnya hancur sementara sekte perencana iblis lumpuh. Hanya sekte Heaven Trailing yang menjadi pemenang besar di sini. Mengambil semua pendapatan Tianyu untuk dirinya sendiri. Aku menang besar dalam hal ini. Hahaha. Ren Xiaoyun merasa pusing di dalam. Lalu berteriak, penjaga. Ya Pak. Seorang pria berpakaian hitam dan muncul dengan membungkuk. Ren Xiaoyun berbicara. Gunakan batu giok pengiring untuk memberitahu para pengejar sisa-sisa sekte penipu iblis untuk kembali. Juga, gunakan namaku untuk memperingatkan sekte perencana iblis dan sekte surga mistik bahwa mereka dilarang mencampuri dan mengganggunya di dalam Tianyu. Ya Pak. Pria itu membungkuk lagi tetapi berhenti. Ren Xiaoyun mengerutkan kening. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Pemimpin sekte. Sejauh ini Anda telah berbicara dengan pria itu dan saya belum memberitahu Anda. Sebenarnya, para pengejar sisa-sisa sekte penipu iblis telah kembali. Apa?
Siapa yang menyuruh mereka kembali secepat ini? Aku bahkan tidak sempat mengirimi mereka pesan. Ren Xiaoyun mengangkat alisnya. Pria itu ragu-ragu. Pemimpin sekte. Berdasarkan penuturan tetua, mereka mengejar sisa-sisa di perbatasan Tianyu ketika mereka bertemu dengan ahli klan Luo yang menghalangi mereka. Mereka menjebak tim tetua tetapi kemudian membiarkan mereka pergi. Memintaku untuk memberitahu Tuan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemimpin sekte. Mereka tidak jelas dan belum menerima pesan Pak. Namun sejak dilepas, mereka datang untuk memastikannya. Pemimpin sekte. Bingung untuk waktu yang lama. Ren Xiaoyun sadar dan bergumam. Mereka bilang mereka punya kesepakatan denganku. Meskipun itu benar, itu baru berlaku beberapa saat yang lalu. Ren Xiaoyun menoleh ke tempat Suge Changfeng pergi dan menghela nafas. Mereka benar-benar percaya ocehan orang tua dapat membujukku. Benar-benar licik, klan Luo memiliki bakat dan terus berkembang. Pemimpin sekte. Pria itu bertanya. Apakah saya mengirimkan pesan tersebut? Ren Xiaoyun menggertakkan giginya. Aku benci bagaimana klan sekuler mempermainkanku. Tapi harus kuakui. Kata-kata Suge Changfeng membuatku terharu. Kirimkan. Beritahu kedua sekte bahwa kepala kekuasaan Tianyu, klan Luo, adalah perwakilan sekte penjelajah surga. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte perencana iblis. Ya Pak. Pria itu mengangguk dan menghilang. Meninggalkan Ren Xiaoyun dengan gumamannya. Suge Changfeng. 3 orang bijak. Sekarang aku datang untuk melihat siapa dirimu. Sebulan kemudian, Suge Changfeng kembali ke rumah klan Luo, kota Wingeze. Semua orang berkumpul di aula, menunggu kabarnya. Kelompok yang mulia Bai adalah yang paling tegang. Masih ingin bergegas melewati Tianyu dan memasuki Quanrong untuk melarikan diri dari kejaran. Luo Yunhai harus menasihatinya berkali-kali untuk menunggu. Sekarang setelah Steward Suge kembali, mereka semua berkumpul ingin tahu jawabannya. Suge Changfeng dengan tenang menatap mereka dan tersenyum. Memanfaatkan momen menegangkan itu dengan segala manfaatnya. Satu-satunya yang tenang adalah Leng Wuchang dan Yu Ming. Menyeruput teh dengan santai. Pelayan Suge, bagaimana kabarnya? Luo Yunhai tidak bisa menahannya. Sambil menyeringai, Suge Changfeng hendak berbicara. Tetapi Leng Wuchang meletakkan satu kakinya di atas kaki lainnya saat dia memulai. Kepala klan. Lihat saja senyumnya yang menjengkelkan. Tentu saja dia melakukannya. Hei, Leng Tua. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menengahi masalah ini sementara kamu bersantai di kursimu yang nyaman. Suge Changfeng melotot. Leng Wuchang menjulurkan dagunya. Dan aku sudah membuat rencana di sini. Rencana buruk lebih seperti itu. Kamu pikir aku atau Yuming tidak bisa melakukan hal yang sama? Suge Changfeng mengejek. Cobalah ngobrol dengan Ren Xiaoyun yang dingin itu. Lihat bagaimana kamu bersikap adil kalau begitu. Kali ini saya harus setuju dengan Steward Suge. Dia jauh lebih baik dalam menjadi mediator. Saya paling baik dalam menyusun strategi saat Anda sedang menembak mulut Anda. Kamu Ming menyeringai. Wajah Leng Wuchang berkedut. Hei, apakah kalian berdua bersekongkol denganku sekarang? Taktikku bukan untuk pertunjukan. Suge Tua, apakah Anda membagi sumber daya Tianyu lagi? Memotong 10% dari sekte perencana iblis dan menambah sekte Heaven Trailing. Hehe, aku bukanlah seorang unwanted contriver tanpa alasan. Sejak kapan itu rencanamu? Suge Changfeng mengejek. Karena sekte perencana iblis ingin melawan kita. Tidak ada gunanya menahan diri sama sekali. Dan kami juga membutuhkan sampul baru. Memberikan 10% kepada Heaven Trailing Sect akan membuat kedua sekte tersebut terlihat saling bertentangan. Tetapi kebencian Demon Seming Sect akan berbalik pada Heaven Trailing Sect. Sementara pendapatan Mystical Heaven Sect yang tidak berubah akan membuat perkelahian mereka terlihat dari samping. Dengan begini, kita juga tidak akan keberatan menambahkan sampul Heaven Trailing Sect ke dalamnya. Masalah ini diselesaikan. Sungguh. Steward Suge. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Luo Yunhai bersorak. Suge Changfeng mengangguk. Tentu saja.
kepala klan bisa tenang. Lagi pula itu tidak seberapa. Jauh lebih santai dari kekacauan yang dialami Tian Yu sebelumnya. Pertama-tama, ketiga sekte tersebut tidak sulit. Terutama sekte Heaven Trailing. Ia mengirim pasukan untuk membantu sekte perencana iblis, tetapi itu hanya untuk mengendalikan pertumbuhan mereka. Dengan menjadi sekte tiga tengah, itu menjadi ancaman bagi sekte Heaven Trailing. Itu bukan karena 5.000 batu suci, tapi untuk memastikan hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan melanggar peraturan Double Dragon Manor secara terbuka. Karena dia punya tujuan, maka itu membuatnya lebih mudah. Sekarang kita berada di sisinya. Menekan sekte perencana iblis bersama-sama pasti akan membuat dia tersenyum lebar. Dan untuk menghindari sekte perencana iblis menghadapi tembok, kami hanya mengambil 10% saja. Membuatnya menyerang sekte Heaven Trailing juga. Dan bukan kami. Kalau tidak, jika kita menghentikan semua pasokannya, itu akan melanggar aturan wilayah barat dan memaksanya menyerang Tianyu. Setidaknya dengan penghasilan dari kami, mereka akan berpikir dua kali untuk menghancurkan Tianyu. Ini membuat kami tampil lebih netral. Leng Wuchang menjelaskan. Suge Changfeng mengejek. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Penerapannya mempunyai banyak bahaya. Tuan Leng, jika kamu yang pergi, kamu pasti sudah dilenyapkan. Hei, teriak Leng Wuchang. Luo Yunhai tersenyum sambil meredakan ketegangan. Meskipun tidak satu pun dari para intelektual ini yang menyombongkan diri bahwa mereka adalah yang terbaik, tidak ada satupun dari mereka yang mau mundur. Selalu saling adu mulut saat bertemu. Sisi Yang Mulia Bai bingung. Mereka telah diburu oleh tiga sekte, namun masalah tersebut diselesaikan begitu saja. Inilah kekuatan dari tiga orang bijak. Melihat mereka bertengkar dengan Luo Yunhai yang menjadi penengah, Yang Mulia Bai merasa bersyukur. Mereka hanya memiliki sedikit kultivasi, tetapi mereka memiliki keterampilan mereka sendiri yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Baiklah, sekarang kita harus bersiap untuk membalaskan dendam saudara Zuo. Pertengkaran itu berhenti dan Luo Yunhai menjadi serius. Matanya merah. Yang lainnya juga termenung. Menurut pengintai kami, Steward Zuo telah diserang, mengakibatkan neraka sejauh 1000 mil dan gurun tandus di banyak tempat lainnya. Leng Wuchang menggerutu. Apa yang telah dilakukan oleh Sekte Universal benar. Suge Changfeng bergumam. Untuk membalas dendam, pertama-tama kita harus mengumpulkan kekuatan kita. Musuh kita adalah 4 sekte. Dengan satu sekte adalah 3 sekte teratas. Kamu masih ingin balas dendam? Yang Mulia Bai memandang mereka dengan tidak percaya. Musuh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Sebuah sekte selama ribuan tahun. Luo Yunhai berteriak. Tidak peduli siapa itu, pembalasan ini harus dibayar lunas. Klan Luo bangkit di bawah perlindungan saudara Zuo. Kita semua berhutang nyawa padanya. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kata-kata berani Luo Yunhai bergema di telinga semua orang. Yang Mulia Bai berteriak. Kalau begitu, hitunglah kami juga. Bab 793, Harga. Di aula yang sunyi dan dingin, singgasana yang megah dan mempesona menghantam sosok yang kesepian. Xie Wuyue duduk di sana, mengusap tekstur dinginnya dengan senyum senang. Kursi ini akhirnya menjadi milikku lagi. Pemimpin sekte. Sebuah suara tua terdengar dari belakang. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali kami mendengar kabar dari orang-orang yang kami kirim untuk mengejar para pengkhianat di Tianyu. Aku takut. Alis Xie Wuyue bergetar. Tianyu. Aku hampir lupa kalau Zuo Fan berasal dari sana. Orang-orang bodoh yang bodoh itu pasti memihak para pengkhianat. Bagaimana lagi orang-orang bodoh yang lemah itu bisa lepas dari telapak tanganku? Yang Mulia Si, hubungi sekte penjelajah surga dan sekte surga mistik untuk mengirim lebih banyak orang. Sudah waktunya kita mengubah perwakilan kita di Tianyu. Ya Pak. Yang Mulia Si mengangguk dan hendak mundur ketika seorang murid bergegas masuk. Dia memberikan sebuah batu giok. Pemimpin sekte Double Dragon Manor mengirim kabar. Rumah naga ganda. Xie Wuyue mengejek.
Apa yang telah dilakukan oleh Sekte Universal benar. Mereka bahkan membiarkan gadis-gadis itu melarikan diri dan melapor ke Double Dragon Manor. Bukan itu penting. Ketua Double Dragon Manor datang untuk menyelidikinya. Kami hanya akan berpegang pada cerita kami. Menjadikan mereka pengkhianat. Saya telah menjadi pemimpin sekte selama berabad-abad. Setidaknya itulah yang dapat dilakukan oleh status saya. Satu-satunya yang bisa angkat bicara. Yang mulia telah dibungkam selamanya. Mereka bisa melihat kita sesuka mereka. Tetap seperti yang saya katakan. Ini merupakan pertikaian internal yang mengakibatkan kematian yang mulia. Mereka tidak akan ikut campur dalam hal itu. Hahaha. Yang mulia sih mengangguk. Pemimpin sekte itu brilian. Ya. Xie Wuyue mengangguk. Tampak puas. Kemudian dia membaca batu giok itu dan tertawa terbahak-bahak. Seperti yang saya duga. Double Dragon Manor memperingatkan kita untuk tidak melangkah terlalu jauh. Kekhawatiran apa yang saya miliki ketika mereka tidak melakukan apapun. Pak. Slip giok itu terlempar ke tanah seperti sampah dan Xie Wuyue mengejek. Yang mulia sih tersenyum. Pemimpin sekte. Istana Naga Ganda telah dihormati oleh 9 sekte karena kekuatan mereka. Tetapi juga keadilan. Tidak melibatkan diri dalam masalah sekte. Ini juga yang mengikat tangannya. Selama kita menggambarkannya sebagai pengkhianat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Atau siapa yang akan menghormati mereka. Mengubah seluruh wilayah barat menjadi kekacauan. Ini adalah sesuatu yang ingin mereka hindari dengan cara apapun. Anda benar, Yang Mulia sih. Rencananya sudah dipikirkan. Hahaha, Xie Wuyue melambaikan tangannya. Selesaikan. Pastikan ampas itu diikatkan ke Zuo Fan. Laporan. Teriakan lain terdengar diikuti oleh murid lainnya. Dia memegang slip giok sambil membungkuk. Xie Wuyue ragu siapa yang akan mengirimkannya sekarang. Namun setelah membacanya, kemarahannya meledak. Dia menghancurkan batu giok itu ke tanah dan mengutuk. Sialan kekaisaran Sangha itu. Hanya beberapa bulan sebelumnya mereka memohon anak buah sekte iblis perencana untuk datang dan sekarang mereka menarik kembali kata-kata mereka. Menolak kami. Apakah itu kerajaan besar dari 3 sekte Universal Righteous Sect sebelumnya? Bajingan busuk itu. Xie Wuyue mengutuk. Saya tidak pernah berpikir sebuah kerajaan besar akan bersikap begitu tidak tahu malu. Yang Mulia sih menggaruk hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Laporkan. Kemudian terdengar serangkaian teriakan panjang ketika para murid datang satu demi satu sebelum Xie Wuyue. Xie Wuyue memiliki perasaan yang tenggelam. Tetapi mengambilnya satu persatu. Namun setelah masing-masing serangan, kemarahannya semakin memuncak sebelum menghancurkannya berkeping-keping. Ini tidak masuk akal. Apa yang terjadi dengan semua kerajaan ini? Kita sudah bicara dan menyepakati sesuatu. Untuk berada di bawah perlindungan kita. Sekarang mereka semua mundur. Bahkan kerajaan 3 sekte menengah yang aku abaikan ketika kerajaan 3 sekte unggul memperebutkan kita sekarang tidak menyukai kita. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pemimpin sekte. Yang Mulia sih cukup tenang. Mungkin mereka berpikir tanpa Zuo Fan. Tidak ada pertumbuhan. Xie Wuyue memelototinya. Apa katamu? Mereka melakukannya untuk Zuo Fan. Mustahil. Pemimpin sekte Demon Seming adalah aku. Xie Wuyue. Pemimpin sekte. Berhentilah berbohong pada dirimu sendiri. Yang Mulia sih menggelengkan kepalanya. Zuo Fan tampil di pertemuan Naga Ganda. Ditakdirkan untuk menjadi yang terbaik di wilayah barat. Kerajaan-kerajaan itu berjuang untuk berada di bawah sayapnya. Bukan di bawah sekte 3 terbawah yang dimaksudkan untuk tumbuh menjadi sekte 3 menengah. Tanpa Zuo Fan, nilai kami turun tajam. Membuat mereka kembali turun. Tutup mulutmu. Xie Wuyue meludah. Kamu berani mengatakan itu. Jangan lupa sekte ini telah mencapai status sekte 3 tengah di bawah pemerintahanku. Yang Mulia sih mengangguk. Ya, pemimpin sekte telah melakukan hal-hal besar. Tetapi pencapaian terbesar Anda adalah membawa Zuo Fan. Wajah Xie Wuyue berkedut. Hendak meludahkan darah. Pemimpin sekte. Saya di sini bukan untuk mengkritik Anda.
Tetapi sebagai pemimpin sekte Anda perlu memahami batasan Anda. Yang Mulia Si tertawa. Agar adil, saya harus setuju Zuo Fan menggantikan Anda. Yang Mulia telah membuat pilihan yang tepat. Anda menjadi pemimpin sekte sejak awal karena tidak ada orang lain yang lebih baik. Sekarang setelah muncul, ada perubahan. Mengapa saya selalu menentang Zuo Fan? Ingin membunuhnya. Itu karena dia adalah musuh saya. Tapi soal kompetensi, saya sangat mengaguminya. Yang Mulia Si juga. Yang Mulia Si mencibir ketika Xie Wuyue berteriak, "Pemimpin sekte, amarahmu sebaiknya diubah. Seperti yang Anda ketahui, seluruh sekte sekarang terdiri dari kami. Kawan-kawan tua, saya membantu Anda mendapatkan tempat duduk Anda. Sekarang duduk saja di atasnya dan jangan membuat kekacauan seperti sebelumnya. Saat kamu menginginkan sesuatu yang bukan milikmu, selalu ada harga yang harus dibayar." Hahaha. Xie Wuyue sangat marah. Melotot ketika Yang Mulia Si baru saja pergi. Dia kemudian merosot di singgasananya yang sendirian dan dingin. Dia mendapatkan tempat duduknya. Tapi hanya itu. Laporan. Namun murid lain bergegas masuk dan Yang Mulia Si menghalanginya. "Biarkan aku mengambil slip giok itu. Pemimpin sekte tidak perlu repot." Ya." Murid itu mengangguk dan Xie Wuyue gemetar karena marah dan tidak berdaya membacanya. Yang Mulia Si merenung sebelum berkata, "Pemimpin sekte. Pemimpin sekte Ren memberitahu kita untuk tidak membuat keributan di Tianyu dan mengganggu perdamaian antara 3 sekte. Dan mulai sekarang, penghormatan Tianyu kepada kami 10% lebih rendah." "Apa?" Xie Wuyue melompat berdiri. Yang Mulia Si menghela nafas, menjentikkan slip giok ke belakang saat dia berjalan pergi. Sepertinya Tianyu memiliki beberapa orang pintar untuk merangkai sekte Heaven Trailing. Sementara itu, di Gunung Blackwind, untuk menunjukkan itikat baik, Luo Yunhai membawa kelompok Yang Mulia Baik ke tempat pembuatan boneka perang. Di bunker, tapi boneka perang sudah tidak ada lagi. Digantikan oleh gunung kristal yang berkilauan. Batu yang takut. Vian yang berteriak, Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak?" Luo Yunhai memandangnya dengan bingung. "Ini banyak. Setelah menyerang sekte surga mistik, Saudara Zuo melihat kerugian besar kami dan memberi kami 1.000.000 batu ini. Mengatakan bahwa batu tersebut memiliki energi spiritual yang jauh lebih banyak daripada batu roh pada umumnya. Mereka seharusnya membantu kita mengumpulkan banyak ahli dalam waktu singkat dan menutup kerugian kita. Saya tidak yakin apa yang dia maksud saat itu. Meskipun itu pasti ada gunanya. Kami baru saja menempatkan mereka semua di sini di bunker selama beberapa hari dan sudah ada beberapa tetua Radiant Stage yang memasuki Ethereal Stage. Menggunakannya untuk arai. Mereka juga meningkatkan kekuatannya sedikit. 1.000.000. Wajahnya berkedut. Vian yang meraih tangan Luo Yunhai tersentuh hingga menangis. "Kepala klan Luo, kami akan mengikutimu. Saya yakin hanya Double Dragon Manor yang memiliki begitu banyak batu suci di wilayah barat. Tidak ada 3 sekte unggul yang bisa menandinginya. Dengan sumber daya ini, kekuatan kita akan semakin tinggi." Sialan Zuo Fan itu. Dia berbohong kepada kami. Mengeluh tentang kemiskinannya. Si pelit itu. Padahal dia bisa mengambil begitu banyak uang. Jika aku tahu, apa gunanya pergi ke Double Dragon Gathering? Yang lain mengangguk, lalu berkerumun di sekitar Luo Yunhai. Menyatakan kesetiaan seumur hidup mereka kepada klan Luo. Luo Yunhai mengangguk secara refleks. Masih terkejut. Apakah pernak-pernik ini begitu menarik? Melihat mereka begitu bersemangat, 2 sosok meninggalkan bunker dalam diam. Mereka memandang matahari terbenam dengan sedih. Suanger memperhatikan kesedihannya dan berkata, "Jangan khawatir, Saudari Yuncang. Dengan begitu banyak batu suci, Saudara Zuo akan dibalaskan. Apa gunanya? Itu tidak akan membawanya kembali." Sambil menangis, mata kosong Luo Yunchang mencerminkan senja yang memudar. Di Double Dragon Manor, Chu Qingcheng dan kedua gadis itu menyaksikan matahari yang sama. Mata mereka dipenuhi keengganan.
Langkah kaki terdengar saat Wu Qingqiu datang dari belakang. Nona Chu, apakah Anda tidak puas dengan metode Double Dragon Manor? Siapa di sini yang tidak? Kematian saudara Zuo tidak adil. Tapi kita juga harus mempertimbangkan pendirian Double Dragon Manor. Ini melibatkan 4 sekte. Lalu ada berita buruk dari wilayah timur dan kerusuhan mereka. Yang mulia tidak punya pilihan selain menetap di wilayah barat terlebih dahulu. Mengepalkan giginya, Chu Qingcheng tidak berkata apa-apa. Matanya kabur karena air mata kebencian. Babak 794 Lembah Neraka. Ses. Di ruang gelap gulita, nyala api keemasan berkobar. Ia tumbuh dan berkembang, mengambil bentuk naga sepanjang 1 mil. Menyinari tempat gelap ini, mengaum. Raungan drakonik datang dari api emas dan ia melihat ke bawah ke arah manusia kecil. Hanya mereka berdua. Seseorang berdiri di sana dengan sangat hormat dan sedikit membungkuk. Yelin. Yang lainnya adalah mayat sedingin es. Penuh luka menganga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat mayat itu, naga itu bergemuruh. Apakah dia yang kamu bicarakan? Ya Tuan, saya telah membawanya. Yelin membungkuk, sambil menyipitkan mata. Naga api itu mengamatinya. Kamu benar-benar kejam. Saya hanya meminta Anda untuk membawanya dan menggunakan pil nafas naga jika perlu untuk memperingatkan dia. Agar tidak muncul di sini dengan dia dipukuli begitu parah sehingga tidak ada nafas di dalam dirinya. Apakah ini balas dendam untuk yang terakhir kalinya? Tapi kalau dia yang kamu ceritakan padaku, kenapa dia begitu mudah terluka? Dan kamu sama sekali tidak terluka. Tidak seperti terakhir kali dibawa ke sini dari pertemuan naga ganda. Tuan, apakah saya begitu picik? Yelin menghela nafas. Aku bertarung di pertemuan naga ganda dengan mempertaruhkan namaku sebagai pewaris binatang suci. Kerugian tetaplah kerugian. Mengapa harus berpikiran sempit? Terlebih lagi, karena aku sudah kalah sekali. Aku tidak tega melawannya lagi. Mata drakonik besar itu bergetar. Menunggu penjelasannya, Yelin membungkuk. Guru, ketika saya bergegas, dia sudah dikelilingi oleh ratusan orang dari Sekte Universal benar. Saya telah menggunakan pil nafas naga yang diberikan kepada saya untuk menyingkirkan mereka lalu membawa setengah mayat ini ke sini. Begitu, dia telah diserang. Naga api itu menunduk dan terkejut. Siapa sebenarnya tuannya? Dia memiliki terlalu banyak warisan. Banyak dari mereka adalah tokoh-tokoh luar biasa. Yang tidak kalah terkenalnya dengan saya. Yelin mengangguk. Ya, Tuan. Ketika saya melawannya, saya juga merasa warisannya rumit. Tidak hanya dari satu orang. Tapi meski melawan kekuatannya yang kacau dan tidak lengkap, aku tetap kalah. Saya telah mempermalukan Tuan. Tidak. Jika kamu kalah dari orang lain, saat itulah kamu akan membuatku malu. Namun kekalahan darinya adalah hal yang wajar. Wajah naga api itu serius. Karena terkejut, Yelin bertanya-tanya. Mengapa master yang selalu kompetitif tiba-tiba menjadi lunak? Dia benar-benar mengakui muridnya lebih lemah dari yang lain. Naga api berkata, Yelin, kamu pasti pernah mendengarku bercerita tentang 10 penguasa kuno dan kami 5 binatang suci besar. Dengan banyak makhluk kuat lainnya di domain suci. Pembaca bintang, 10 kaisar kuno sebenarnya berada pada tahap yang jauh di atas kaisar iblis. Meskipun memiliki gelar yang sama. Sekarang saya mengubahnya untuk mencerminkan hal itu. Mengangguk, Yelin berkedip, menunggunya melanjutkan. Sekarang saya akan berbagi dengan Anda sumber warisannya. Cakar drakonik itu bersiul di udara dan menunjuk ke lengan kanan Zuo Fan. Lengan ini berasal dari Soaring Kilin. Bagian dari binatang suci sungguhan yang lahir dari kekacauan utama. Itu berada pada level yang sangat berbeda darimu yang telah diubah menjadi antara manusia dan binatang. Jika dia tahu cara menggunakannya, satu kepalan tangan akan mampu membuatmu terluka parah. Paling banyak, hanya 3 pukulan yang bisa Anda lakukan. Ses. Yelin tersentak kaget, menatap tajam ke lengan itu. Dia mengira Zuo Fan dan dia adalah pewaris binatang suci yang sama.
Tubuh mereka diubah oleh binatang suci. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia memiliki bagian binatang suci yang nyata dalam dirinya. Tidak ada perbandingan. Ye Lin menghela nafas, merasa sedih. Namun, bagaimana mungkin binatang suci memberikan tubuhnya begitu saja kepada manusia? Jika penolakan itu terjadi, itu akan merenggut nyawanya. Mungkinkah penelitian 9 kata-kata itu berhasil? Mengabaikan tatapan murung muridnya, naga api itu mengerutkan kening. Sudah beres. Dia adalah penerus 9 kata-kata. Hanya orang tua aneh itu yang bisa menggunakan metode yang menyimpang dan keterlaluan seperti itu. Ye Lin berteriak, yang terkuat ketiga dari 10 penguasa kuno. Penguasa 9 kata. Ya. Saya memperhatikan kekhasan Yuan Qi-nya di dantiannya dan menemukannya sebagai campuran dari ribuan hal. Aku pernah mendengar bahwa 9 kata-kata memahami sebuah keterampilan yang bisa menandingi mata kosong penguasa surgawi. Dan cocok dengan konstitusi apapun. Sekarang saya melihatnya. Metode kultivasi memang telah diturunkan. Naga api itu mengangguk. Karena itulah tubuhnya dapat menyimpan begitu banyak kekuatan berbeda tanpa bentrok. Terutama kekuatan kita. 5 binatang suci yang agung. Api kekacauan kumpeng yang berkubah bergabung dengan roh. Daging kilin yang maha kuasa. Dan petir ungu berserk dari Thunder Phoenix yang membanjiri nadinya. Semuanya terdiam. Jika itu orang lain, ketiga orang ini saja sudah akan menghabisinya jika mereka bentrok. Apa? Ye Lin terkejut. Maksudmu dia memiliki 3 kekuatan binatang suci yang hebat. Dia juga merasakannya saat melawan Zhou Fan. Tetapi mendengar tuannya memastikan itu masih mengejutkan. Seseorang pasti akan sangat bangga memilikinya. Namun orang ini bangun dan memiliki 3 di antaranya. Lagi pula, dia bajingan beruntung macam apa? Dia lebih suka percaya bahwa Zhou Fan hanyalah pewaris binatang suci. Dengan 2 lainnya datang entah dari mana tetapi harus dikembalikan. Pilihan lainnya sungguh gila. 3 kekuatan binatang suci. Kamu masih belum tahu. Naga api itu mengejek. Menggerakkan cakarnya yang tajam untuk mengupas kelopak mata emas kanan Zhou Fan. Ye Lin, lihat di sini. Ingatlah. Mata kekosongan ilahi yang terkuat di tempat suci. Penguasa surgawi. Dia juga adalah makhluk suci yang tidak akan pernah bisa kami kalahkan. Mata berkedut. Ye Lin kewalahan. Penerus penguasa surgawi. Dengan tepat. Sambil melebarkan moncongnya, mata naga api itu berkilat kebencian. Tetapi agar dia memiliki keahlian penguasa surgawi, pastilah dia tidak ada hubungannya dengan dia. Malah mendapatkan harta yang dicuri kilin. Penguasa surgawi akan sangat kesal mengetahui keahlian berharganya bocor. Hahaha. Naga api itu terkekeh. Membayangkan raut kemarahan di wajah penguasa surgawi. Ye Lin berseru. 3 binatang suci besar. 2 penguasa. Itu 5 warisan puncak. Siapa dia? Tidak masalah. Karena pada akhirnya dia adalah pemenang yang sangat beruntung. Naga api itu mengangkat alisnya. Juga, Ye Lin. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu tapi jangan cemburu. Dia tidak hanya punya 5. Tapi 1 lagi. Naga api menunjuk ke perut Zhou Fan. Suara mendesing. Sebuah cahaya menyala dan Blood Baby berubah menjadi pedang iblis. Di bawah panasnya nyala api dan kekuatan naga api. Pedang iblis itu bergetar. Lalu kembali ke tubuh Zhou Fan. Ye Lin bingung. Tuan, apakah itu pedang? Tidak, roh. Naga api berkata. Ada rumor tentang Patriark Blood Demon yang kuceritakan padamu. Dia masih berada di tahap malaikat. Namun memurnikan bayi darah yang tidak berani diganggu oleh siapapun di tahap berdaulat. Namun setelah dia meninggal, keahliannya hilang. Saya tidak pernah berpikir saya akan menemukannya di sini. Ditambahkan ke senjata suci untuk menjadi roh pedang. Hahaha. Kekuatan yang dimiliki Blood Baby ketika mencapai Saint Stage sambil menggunakan senjata suci tidak akan terpikirkan. Saya yakin itu dapat dengan mudah mengirimkan penguasa rata-rata. Naga api itu tertawa. Matanya termenung. Ye Lin memandang Zhou Fan dengan tatapan rumit. 6 warisan puncak.
Sekarang ini adalah favorit surga. Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan dia? Padahal saya hanya punya satu. Ahehem. Mendapatkan warisanku adalah hal terpenting dalam hidup siapapun. Dan apa gunanya memiliki begitu banyak? Tidak dapat mencapai puncaknya masih akan membuatmu terpukul. Naga api itu memarahi. Yelin menyeringai. Dan jika dia melatih mereka. Baiklah, naga api itu menghela nafas. Kalau begitu dia tidak akan bisa dihentikan. Yelin berdiri di sana tertegun. Tapi kemudian, naga api itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Keterampilan tertinggi penguasa dan kemampuan binatang suci muncul setelah jutaan tahun. Menguasai semuanya tidaklah mungkin. Lebih baik jika kamu tetap bersamaku di jalur naga api, daripada menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Dan Anda juga tidak memiliki warisan 9 kata penguasa dan tidak setuju untuk memiliki begitu banyak kekuatan. Kamu hanya akan mati. Masih kecewa? Yelin akhirnya mengangguk. Lalu dia memandang rendah Zuo Fan. Tuan, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Hancur. Tapi jiwanya mungkin bisa diselamatkan. Hahaha. Jiwanya berada di bawah perlindungan Chaos Flame dan harus pulih dengan sendirinya. Tapi dia terluka. Hanya jika aku yang memicunya. Sedangkan untuk tubuhnya, masih belum rusak. Dia memiliki Blood Baby yang melindunginya. Ia menyimpan sumber kehidupan. Selama Blood Baby masih ada, tubuhnya tidak akan pernah mati. Tubuhnya yang rusak parah perlu diperbaiki. Itu saja. Naga api itu mendesis sambil merobek sisik emas. Meletakkannya di atas tubuh Zuo Fan. Kemudian nyala api keemasan menyelimutinya. Membakar semakin panas. Bab 795 Kebangkitan. Pemurnian api emas. Armor skala naga yang menghancurkan. Dengan mata menyipit, Yelin menyaksikan tontonan yang sudah dikenalnya untuk waktu yang lama. Itu adalah cara yang sama dia diselamatkan saat itu. Tuan, Anda menggunakan skala terbalik lagi dan menghancurkan api emas untuk memurnikan tubuhnya. Bukankah itu berarti dia akan menjadi sepertiku? Kenapa? Cemburu. Tidak pernah sekalipun mempertimbangkan pendapat muridnya. Naga api itu mengangguk. Wajah Yelin berkedut dan menghela nafas. Itu akan memberinya warisan puncak ketujuh. Api emas penghancur yang hanya aku miliki sekarang. Dia memilikinya sementara aku tidak memiliki apa yang dia miliki. Sulit untuk merasa nyaman. Tuan, bocah busuk. Apa yang perlu dikhawatirkan? Naga api itu menyeringai. Bisakah kamu melakukan apa yang aku suruh kamu lakukan sendirian? Haha, aku tahu betapa mustahilnya hal itu. Karena spesimen yang begitu sempurna dan langka datang. Juga semangat yang sama. Saya pasti akan menggunakan segalanya untuk menyelamatkannya. Untuk memperkuatnya sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Alis Yelin berkedut. Kerabat, ya, saudaraku. Mata naga api berkilat dan menunjukkan seringai jahat. Mata besar itu tidak pernah meninggalkan bola api di bawah. 9 kata-kata. Di daerah yang berkabut, bayangan kesepian melayang dengan bingung. Siapa itu? Apa yang kamu telepon? Pertanyaannya tidak terjawab. Suara-suara itu datang dan pergi. Terus-menerus menunjukkan nama 9 kata-kata. Bayangan itu bertanya lagi. Tapi tidak ada jawaban yang diberikan. Dia memilih untuk mengabaikannya. Hanya mengambang di sana. Di tempat terpencil ini. Tiba-tiba, sesosok tubuh tua berdiri di hadapannya. Dengan pakaian sehitam malam. Lelaki tua itu membelakanginya. Bayangan itu terlihat aneh saat dia bertanya. Siapa kamu? Lelaki tua itu selalu diam. Mengabaikannya sama seperti suara-suara itu. Itu melayang ke depan. Tunggu. Kemudian lelaki tua itu berkata. Ke depan adalah masa depan yang jauh. Jika Anda melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Sambil mengerutkan kening, bayangan itu bertanya, apa yang hebat di balik ini? Tempat di mana semangatmu memudar? Jawab orang tua itu, melihat sekeliling. Dia tidak melihat apapun selain kabut. Tanpa jalan setapak di sekitarnya.
Tapi saat dia melihat ke depan, ada kegelapan yang gelap gulita. Kemana aku harus pergi? Orang tua itu berhenti. Tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya menghela nafas. Tunggu di sini. Oh, bayangan itu mengangguk. Berdiri di sana seperti anak yang baik. Di depan ada kegelapan pekat dan di belakang kegelapan. Di sekelilingnya tidak ada apapun yang berputar-putar. Hanya dia dan lelaki tua itu yang berdiri di sini. 9 kata-kata, kami menunggu kepulanganmu. Panggilan berlarut-larut datang sekali lagi. Orang tua itu gemetar. Bayangan itu bertanya, apakah mereka memanggil untukmu? Ya. Mengapa kamu tidak menjawabnya? Mereka tidak dapat mendengar saya. Dan mereka juga tidak berani membalas. Punggung lelaki tua itu bergetar sedikit dan menghela nafas. Saya telah menjanjikan sesuatu yang gagal saya lakukan dan tidak dapat kembali. Bayangan itu melihat sekeliling. Pada kabut tak berujung tanpa ada jalan yang terlihat. Ya, tidak ada jalan kembali tanpa jalan. Kecuali bayangan itu menunjuk pada kegelapan pekat di depan. Pergilah ke sana. Tetapi begitu saya melakukannya, saya tidak akan pernah keluar. Tidak akan pernah kembali lagi. Orang tua itu menghela nafas. Saya masih ingin kembali. Saya tidak akan pernah bisa maju. Bayangan itu mengangguk setelah jeda lalu melayang ke depan. Saat dia pergi, kegelapan pekat merayap di belakangnya, memotong langkah mundurnya. Orang tua itu berteriak, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah bilang jangan pergi? Tapi ini satu-satunya cara. Sambil gemetar, bayangan itu memandang lelaki tua itu dengan bingung. Orang tua itu menggigil, seolah takut. Bayangan itu terus bergerak maju. Tunggu sebentar. Orang tua itu berseru. Sebelum kamu pergi, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Pertanyaan apa? Siapa kamu? Karena terkejut, bayangan itu mengerutkan kening untuk waktu yang lama lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Siapa saya? Berjanjilah padaku. Sebelum kamu bisa menjawab pertanyaanku, kamu tidak bisa melanjutkan. Orang tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Bayangan itu menggaruk kepalanya dan mengangguk. Tapi kemudian dia menjadi bingung lagi saat dia mengambil langkah maju tanpa sadar. Siapa saya? Siapa saya? Aku telah mengecewakan kalian semua. Aku tidak bisa kembali. Lelaki tua itu menghela napas dan gemetar. Semangat saya hampir tidak bisa bertahan. Lemah sekali aku bahkan tidak bisa mengingat namaku. Haha, aku ingin pergi bersamanya. Siapa saya? Bayangan itu melewati lelaki tua itu dan tidak menyadari bahwa lelaki tua itu sedang berjalan di sisinya. Lebih dalam ke dalam jurang. Kemudian, di dunia yang kabur ini, cahaya yang menyilaukan muncul. Sebuah bola api emas besar bersinar. Itu menyinari bayangan, memperlihatkan wajah yang sangat familiar. Seolah-olah setuju. Nyala api biru menyala di dahinya. Segera menutupi seluruh tubuhnya dan mengubahnya menjadi api biru berbentuk manusia. Siapa saya? Mata bayangan itu kabur saat ia bergumam. Tapi saat nyala api biru menyebar ke matanya, dia terbangun sambil berteriak, aku Zuofan, Kaisar Iblis Zuofan. Bagaikan sumpah, teriakan itu menghalau jurang maut, membuat kegelapan pekat yang selalu menyelimuti menghilang. Kegelapan memudar dan memberi jalan kepada cahaya yang mulia dan cemerlang. Zuofan sekarang melayang menuju api emas. Tetapi sebelum dia menyatu dengan api itu, dia berbalik untuk melihat lelaki tua itu menghilang dari cahaya. Siapa kamu? Zuofan berteriak. Orang tua itu tidak lagi terlihat. Tetapi saat Zuofan memasuki api emas, suara lelaki tua itu mencapai dia. Kita akan bertemu lagi. Di ambang kematian. Atau saat kita mencapai Dao. Hahaha. Ledakan. Dengan ledakan besar, titik api beterbangan dan Zuofan keluar dari sana dengan kilau keemasan di matanya. Dipenuhi api. Tubuhnya ditutupi sisik emas yang mengeluarkan panas terik. Mampu melelehkan apapun. Kamu akhirnya kembali. Nak. Zuofan masih belum sadar dari semua yang terjadi ketika dia mendengar suara gemuruh.
Dia menoleh dengan kaget dan melihat kepala naga besar menatap ke arahnya dengan tatapan menakutkan. Api emas menyala begitu panas hingga membengkokkan ruang di sekitarnya. Zuo Fan berteriak, salah satu dari 5 binatang suci besar. Leluhur naga yang memusnahkan. Apakah aku berada di ngarai infernal? Hehehe, benar sekali. Ini domainku. Selamat datang. Nenek moyang naga mengeluarkan gelombang udara panas, memaksa Zuo Fan mundur. Zuo Fan bingung. Apa yang saya lakukan di sini? Yelin membaca pikirannya. Aku membawakanmu. Ketika Anda melawan pengepungan sekte universal benar, Anda berada di akhir hidup Anda. Jiwa dan tubuh Anda akan menjadi dingin. Hanya Tuanku yang bisa menyelamatkanmu. Itu sebabnya aku membawamu ke sini. Kamu Lin. Alis Zuo Fan bergetar. Zuo Fan merenung lalu berteriak. Bagaimana dengan gadis-gadis itu? Bagaimana mereka? Yelin mengangkat alisnya. Sejak kapan kamu peduli pada orang lain? Katakan saja padaku. Apakah mereka baik-baik saja? Mereka baik-baik saja. Ketika saya tiba, hanya Anda yang bertarung, menghalangi ratusan orang dari sekte benar universal. Aku membantumu dan membunuh mereka semua. Seharusnya tidak ada pengejar. Bagus. Itu bagus. Meringankan nafas yang dia tahan, Zuo Fan merasa lega. Dalam tekadnya yang gigih untuk bertahan selama 3 hari, kesadarannya telah memudar pada suatu saat. Seseorang bahkan mungkin akan menganggapnya mati. Tapi dia melanjutkan. Bertahan hingga nafas terakhirnya. Itulah yang membuatnya terus berjuang begitu lama. Sementara dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi atau apakah gadis-gadis itu berhasil lolos. Leluhur naga penghancur bertanya dengan rasa ingin tahu. Nah, apakah orang-orang itu ada hubungannya denganmu? Leluhur naga. Istriku bersama mereka. Zuo Fan membungkuk. Tahu bagaimana membersihkan tindakannya di hadapan keberadaan yang maha kuasa. Jawabannya membuat sang naga mendengus. Melebarkan lubang hidungnya. Perhatikan peringatanku. Putuskan semua hubungan dengan mereka. Kamu bahkan tidak sadar kamu tenggelam begitu dalam karena mereka. Jika kamu benar-benar peduli pada istrimu, menjauhlah darinya. Apa? Zuo Fan berdiri di sana dengan kaget. Bersambung.